Nah, yang kita khawatirkan mereka lulus, tapi mereka tidak cukup punya kompetensi. Lalu kemudian mereka diterima di rumah sakit, di klinik. Nah, ini kan repot tuh. Halo. Iya. Pak, ini kita lagi jandoman kemudian membahas beberapa informasi mungkin yang bergulir di kita, di Warta Bromo, dan juga fenomena yang terjadi sampai sejauh ini. Termasuk juga soal kemarin yang kaitannya dengan beberapa tulisan panjang yang pernah kita turunkan kaitannya dengan fenomena akper dan merger ini yang kemudian jadi sebuah sorotan juga. Ini sebenarnya gimana sih Pak? Apakah memang ada sesuatu yang harus disampaikan juga kaitannya kepada masyarakat kaitannya dengan kondisi yang saat ini justru kemudian status akper sendiri gimana sih sebenarnya hari ini gitu. Kemudian dijadikan salah satu yang kita jadikan pembahasan dan kita turunkan beritanya. Iya. Ya, gimana itu Pak? Jadi begini, kalau itu status akper sebenarnya sudah di nol ya. Ya. Artinya akper hari ini itu adalah punyanya Jember. Jember program ya? D3 Fakultas Keperawatan Jember. Jadi itu kan dulu memang punyanya kota, tapi kan kemudian setelah ada undang-undang tahun 2014, Undang-Undang 23 2014, itu kan pengelolaan perguruan tinggi itu memang ada di wilayahnya pusat. Itu sama halnya ketika pengelolaan SMA, SLTA itu provinsi. Jadi seharusnya itu terjadi pada waktu SMA ikut provinsi, yang perguruan tinggi kemudian beralih ke pusat. Nah, konsekuensinya kampus-kampus yang tidak punya mahasiswanya di bawah 1.000 itu kan harus merger atau membubarkan diri. Kalau merger, nah yang jadi persoalan dan Kota Pasuruan gitu ya? Harus dengan universitas atau dia membubarkan diri membentuk menjadi yayasan. Mungkin karena itu punyanya Pemkot, sehat dan sebagainya. Nah, di Kota Pasuruan mergernya dulu sempat dengan Brawijaya, tapi kemudian tidak bisa diproses. Lalu pilihannya adalah Jember. Dan Jember final 2019 sudah dilakukan serah terima aset antar Pemkot dengan Jember. Yang jadi persoalan adalah ketika proses merger itu belum clear, itu kan kampus dilarang untuk menerima mahasiswa. Jadi misalkan kayak akper Lamongan, akper di Madiun gitu. Akan merger, dan pada detik itu sambil menunggu proses selesai semua tidak boleh menerima mahasiswa. Jadi kampus hanya meneruskan misalkan angkatan 2016 itu sampai lulus, menghabiskan itu sebenarnya sampai proses selesai. Nah, yang terjadi di Pasuruan itu tidak dilakukan. Jadi di 2000 merger serah terima berita acara itu 2019, di 2018 ternyata masih menerima ya mahasiswa itu kan. Masih menerima mahasiswa. Padahal itu sebenarnya dilarang ya, karena memang akper coba melakukan sudah diterima ada sekitar 80-an, kemudian diregistrasi untuk mendapatkan NIM, karena NIM itu kan ternyata kan diterbitkan oleh pusat. Ternyata tidak bisa karena proses merger itu tadi. Nah, akhirnya oleh pihak kampus kemudian dilimpahkan ke kampus lain. Nah, ini yang jadi protes oleh masyarakat ya. Dan teman-teman di internal mahasiswa akper yang angkatan 2018. Karena dari awal mereka tidak tahu
tahunya mereka daftar di Akper. Dari mana daftar di Akper? Ya dari formulir yang mereka tanda tangani, yang mereka isi, kemudian membayar SPP, bahkan jasa alma mater juga mereka dapat dari Akper. Di satu sisi sebenarnya Akper memang ada kerjasama dengan AKC. Nah, AKC ini adalah kampus lain yang tempat pelimpahan mahasiswa tadi. Tuh. Nah, pertanyaan kenapa kemudian kalau sudah dilarang, kenapa memaksakan? Nah, motif ini yang sebenarnya perlu. Ngapain sih repot-repot? Kampusnya ada, ngapain nggak langsung diserahkan ke sana? Nah, motifnya itu yang kita universitas yang belum tahu bisa apa menerima itu ya. Iya, logikanya kan misalkan kita begitu sudah dilarang, ketika ada mahasiswa daftar kan, oh mohon maaf sementara kita vakum, silakan daftar ke yang lain dulu. Kenapa bukan pilihan itu? Ya ternyata kan kampus Akper waktu itu masih mencoba untuk mencari celah, barangkali masih bisa. Keterangan dari pihak kampus seperti itu, dan akhirnya ternyata nggak bisa, akhirnya diserahkan ke kampus lain tadi. Itu. Nah yang jadi soal juga, ternyata dari hasil kita ngobrol dengan teman-teman di kampus yang itu pun kampus swasta kan statusnya, ternyata proses belajar mengajarnya pun jauh dari standar nasional perguruan tinggi begitu. Itu kan bebannya 108 SKS ya. 100 SKS yang itu ditempuh 16 minggu. Ada satu semesternya itu ditempuh 2 bulan. Nah bayangkan durasi belajar 4 bulan kemudian dipres menjadi 2 bulan. Dan itu keterangan langsung gitu dari teman-teman mahasiswa malah sampai praktek klinik di rumah sakit jiwa pun yang itu bagian dari sebenarnya untuk mengasah skill mereka, keterampilan mereka yang nggak mereka dapatkan. Nah ini kan repot. Nah yang kita khawatirkan begini, anggap saja mereka tetap lulus begitu kan, tetap lulus dapat gelar kalau ahli media ya kalau tidak salah. AMD ya. Ahli media atau apa begitu kan. Gelar-gelarnya. Nah yang kita khawatirkan mereka lulus tapi mereka tidak cukup punya kompetensi. Lalu kemudian mereka diterima di rumah sakit, di klinik. Nah ini kan repot tuh. Mereka tidak cukup punya kompetensi di situ. Oh iya Pak, nah, sebenarnya yang mau kita jaga adalah itu. Penerimaan gitu kan, yang dilakukan oleh teman-teman Akper ya, kota yang berlogo Pemkat Pasuruan. Ini resmi punyanya Pemkot atau gimana Pak melihat? Dan konfirmasinya juga seperti apa itu tadi? Punya Pemkot. Punya Pemkot ya, pemerintah daerah ya. Iya, dulu yang punya Pemkot. Nah, sekarang dari 2019 sekarang sudah punyanya Jember. Sudah dialihkan. Jadi Pemkot sudah lepas ya secara institusi ya, secara misalnya undang-undang pemerintah daerah. Nah kemudian yang nerima siapa yang nerima ini Pak? Ya manajemen Akpernya Pak. Manajemen ya. Tapi manajemen ini mewakili pemerintah daerah enggak? Gitu kan. Manajemen ini mewakili pemerintah daerah atau tidak? Bukan, mereka independen. UPT ya. Jadi sama halnya dengan sekolah SMP yang punyanya Pemkot atau SMA yang punya provinsi. Birokrasi pemerintah yang tidak itu terlibat dalam proses pengelolaan manajemen di internal kampus atau sekolah. Jadi semua proses manajemen, pengelolaan keuangan yang mereka lakukan secara mandiri. Tidak terkait langsung dengan kondisi merger ini. Apa sebenarnya yang dari hasil liputan kita ya? Kalau sempat ngobrol dengan pihak kampus, informasinya memang belum yakin merger itu
bisa selesai dan ya masih mencoba mencari celah, barangkali masih bisa begitu kan diterima. Ternyata dan karena nggak bisa, kemudian diserahkan ke kampus lain. Kampus mana yang? Pernyataan ini juga sebenarnya bertolak belakang. Pihak kampus juga bilang bahwa enggak, dari awal memang sudah kita sampaikan akper untuk calon mahasiswa untuk kuliah di kampus lain di AKC begitu. Tapi yang jadi pertanyaan, kalau dari awal kenapa kemudian SPP formulirnya masih atas nama akper? Ini kan menjadi janggal. Bahkan teman-teman yang daftar pun jas yang diterimanya pun masih jasnya jas akper, bukan jas kampus yang pernikahan tadi. Nah, kemudian dari permintaan mahasiswa ya kudu diluruskan ya, sebelum masih rata-rata yang penerimaan ini masih di kelas semester awal atau? Kalau maksud gini, jadi mereka sekarang sudah semester 5 saat ini. Tapi semester 5 mereka sama sekali merasa belum punya apa-apa gitu. Tidak dapat apa-apa. Makanya sebenarnya beberapa teman lebih memilih ayo misalkan ini diperjelas, lalu kemudian jika pun harus mengulang dari semester 1 dengan dapat proses kegiatan belajar yang benar, mereka terima gitu. Tidak seperti yang sudah berjalan ini, pembelajarannya dirasa kurang maksimal, kemudian seperti yang semester tadi yang harusnya 4 bulan hanya dapat 2 bulan, tugas, tidak ada praktikum, ada jadwal praktikum yang hilang. Mereka mau mengulang asal mereka punya kompetensi kemudian outputnya. Karena mereka itu kan akan didistribusikan ke klinik-klinik, ke rumah sakit yang berhubungan langsung dengan pasien. Itu kan yang jadi kekhawatiran mereka itu. Oke. Ya, Pak, terima kasih. Mungkin itu gambaran. Infus atau menyuntik sementara kalau membedakan karena. Oke, ya mungkin itu dan klarifikasi tulisannya juga bisa dibaca di Warta Bromo kaitannya dengan beberapa statement juga. Jawaban tadi sudah sempat kita kutip kan, karena memang pernyataannya memang menunggu sebenarnya di proses merger, mereka manajemen menganggap itu akan final gitu ya, selesai dan tidak menjadi masalah kan gitu artinya. Jawaban itu kan sebenarnya yang menjadi bagian dari klarifikasi kita kan ya. Oke, terima kasih Pak. Mungkin nanti kita bisa klarifikasi sama pihak manajemen juga.